Teman-teman, kalian pernah sadar gak sih ataupun penasaran kenapa bisa pemain sepak bola bisa terkena cedera lutut? Sebenarnya mekanisme apa yang terjadi sampai lutut mereka menjadi seperti itu? Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus videonya. Nah, cedera lutut yang terjadi pada pemain sepak bola sebenarnya adalah putusnya ligamentum cruciatum anterior yang menghubungkan antara tulang femur dengan tibialis di kaki para pemain sepak bola, yang sebenarnya ini tidak bisa bergerak ke anterior, akhirnya bisa bergerak ke anterior karena putus tersebut. Nah, akhirnya terjadilah rasa sakit berlebihan pada kaki pemain sepak bola. Nah, sebenarnya ligamentum cruciatum ini ada beberapa tulang yang menghubungkannya, yaitu tulang femur dan juga tulang tibialis. Namun ada lagi bagian-bagian dari tulang yang bisa menghubungkan ligamentum tersebut, seperti condylus lateralis femoris, kemudian ada condylus medialis femoris, ada meniscus medialis, ada juga condylus medialis tibia, kemudian ada meniscus lateralis, ada juga ligamentum-ligamentum lain di situ, di sekitaran di situ. Ada ligamentum collateral fibulare, kemudian ada ligamentum collateral tibiale, dan juga ligamentum transversum genus. Ada lagi caput fibulae, ada tuberositas tibiae juga. Nah, tadi kan udah ada disebutin osa sama ligamen yang memperkuat dari ligamentum cruciatum ini, sehingga ligamentum cruciatum tuh tetap berada di tempatnya dengan baik dan gak putus gitu ya, bisa menghubungkan tulang-tulang yang seharusnya dihubungkan oleh dia gitu. Nah, terus tuh ada juga otot-otot lah, tetap ada otot, harusnya tetap ada otot lah ya, ada otot dan juga tendon otot yang dia tuh menggerakkan struktur-struktur dari tulang-tulang yang ada di sekitar ligamentum cruciatum, dan mungkin menggerakkan ligamentum cruciatum juga. Apa aja kita bahas. Nah, di bagian kompartemen anterior, di kompartemen cruris itu ada beberapa muskulus nih. Ada musculus fibularis profundus, ada musculus tibialis inferior, ada musculus extensor digitorum longum, ada musculus extensor hallucis longus, kemudian ada musculus fibularis tertius. Nah, itu di bagian anterior ataupun bisa disebut bagian depan mungkin ya. Nah, kemudian ada kompartemen di lateral ataupun di bagian yang menjauhi pertengahan sumbu tubuh gitu ya. Nah, di kompartemen lateral ini ada musculus peronei. Nah, terus ada kompartemen posterior bagian pars profunda. Di sini ada musculus flexor digitorum longus dan juga musculus flexor hallucis longus dan musculus tibialis posterior. Nah, terus ada juga kompartemen posterior yang pars superficialis. Ada apa aja? Ada musculus triceps surae dan ada musculus plantaris. Nah, itulah musculus ataupun otot-otot yang melekat di struktur-struktur di dekat dengan ligamentum cruciatum. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas apa lagi sih? Nah, teman-teman, sebenarnya tuh ada juga bursa-bursa khusus di sekitaran ligamentum cruciatum loh. Nah, di bagian anterior itu ada subcutaneous prepatellar bursa. Terus ada di bagian agak atasnya itu ada suprapatellar bursa. Terus di bagian bawahnya subcutaneous patellar bursa tuh ada subcutaneous infrapatellar bursa, ada juga deep infrapatellar bursa. Terus di bagian lateralnya ada subsartorial bursa dan di posterior ada semimembranosus bursa. Nah, tadi kan kita udah bahas bareng os-osnya, otot-otot yang melekat di dalamnya, sampai bursa khusus nih barusan. Nah, nggak lengkap dong, nggak afdal dong kalau kita nggak bahas arteri-arteri ataupun vena yang melekat di sekitaran struktur-struktur yang udah kita sebutin tadi. Nah, sekarang kita bahas bareng ya arteri-arteri yang ada di sini. Nah, sebenarnya arteri ini tuh sudah disambungkan dari arteri atas-atasnya. Nah, ini aku bahas dari arteri descendens genicularis ya. Jadi dari percabangan itu ada cabang kecil dan cabang besar. Cabang kecil tuh namanya arteri descendens genicularis. Sementara arteri besarnya itu arteri femoralis. Dia berjalan melalui hiatus tendineus atau adductorius dalam musculus adductor magnus. Dari atas itu kan ada arteri femoralis. Nah, itu sampai ke sini mendekati ke lutut ya.
Nah, terus nanti menjadi cabang-cabang lagi tuh. Nah, itu ada arteri superior medialis genus, terus diterusin ada arteri poplitea, kemudian ada arteri superior lateralis genus, kemudian ada arteri media genus, arteri inferior lateralis genus juga nih di bawah-bawahnya. Terus ada arteri inferior medialis genus. Terus ke bawah, makin ke bawah ada arteri recurrens tibialis. Ada arteri recurrens tibialis anterior. Kemudian ke bawah lagi ada arteri tibialis anterior. Ke bawah lagi ada arteri tibialis posterior dan arteri peronea, juga arteri tibialis anterior. Nah, itu tadi tuh di bagian anterior dan posterior ya. Nah, selanjutnya setelah membahas arteri, kita akan membahas mengenai vena. Yang pertama, vena dari superficialnya. Dari superficialnya ini ada vena sapena accessoria. Nanti semakin ke bawah akan menuju ke vena sapena magna. Dan semakin ke bawah lagi dia akan menuju ke vena sapena perva. Nah, itu di superficialnya. Kalau di profundusnya itu ada vena poplitea yang paling atas. Pokoknya semakin ke bawah itu akan ke vena sapena parva. Nah, sekarang kalian pasti bisa dong buat nyimpulin sebenarnya tuh kayak gimana mekanismenya kok bisa cedera lutut. Nah, aku udah jelasin dari osnya tadi, udah dari ligamentum yang memperkuat juga, dan juga otot, terus ada juga vena dan arteri. Aku harap teman-teman bisa memahaminya ya, dan aku mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya yang aku lakuin selama membahas tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Halo teman-teman, di sini aku bakalan ngejelasin ke kalian lagi mengenai suatu materi, yakni di anatomi lagi. Nah, di sini itu ada yang namanya cerita atau skenario. Jadi ada skenario bahwa seorang pemain atlet tenis lapangan, tenis biasa gitu ya, bukan tenis meja, dia tuh cedera di lengan atasnya. Terus dia tuh diperingatin sama dokternya, katanya bisa berpengaruh ke plexus brachialis. Nah, terus kalau orang-orang awam kayak kita, mungkin ya kita itu bakalan nggak tahu kan plexus brachialis tuh gimana, dan sebenarnya tuh sampai kenapa kok bisa berbahaya banget tuh, kenapa kok bisa diperingatin sama dokternya, kenapa. Maka dari itu penting banget buat kita buat belajar dan bahas bareng. Nah, terus yang pertama tuh adalah plexus brachialis. Tentu kalau mau bahas berarti bahas pengertiannya dulu kan ya. Oke, kita bahas pengertiannya. Jadi plexus brachialis ini merupakan jaringan serabut syaraf yang dia berasal dari medula spinalis. Dia akan menghantarkan syaraf-syarafnya menuju ke bagian atas atau bagian ekstremitas superior dan menginervasi bagian-bagian kulit dan juga otot, terutama bagian superior. Nah, sekarang kita bahas mengenai plexus brachialis lebih dalam lagi. Ya, di sini tuh ada yang namanya ramus atau akar. Di sini ada 5 akar yang dimiliki oleh plexus brachialis ini. Jadi dia berasal dari cervix 1, cervix 5, cervix 6, cervix 7, cervix 8, dan thorax 1. Nah, dari medula spinalis. Nah, dari ramus ataupun 5 akar tersebut itu mereka akan menuju ke trunkus. Trunkusnya ada berapa? Ada 3. Jadi tadi C5 dan juga C6 tuh bergabung ke trunkus yang namanya trunkus superior. Nah, di situ ada trunkus yang pertama, trunkus superior ya, itu bergabung. Terus yang kedua tuh ada C7, dia akan menjadi satu cabang di cabang medius. Kemudian C8 dan juga T1 dia akan bergabung menjadi satu cabang inferior. Jadi setelah menuju dari akar ataupun ramus ya, akar ataupun ramus dia akan menjadi trunkus kan. Nah, dari yang 5 ramus tadi dia menuju ke 3 trunkus karena ada beberapa ramus yang bergabung menjadi satu cabang. Nah, setelah trunkus tadi dia akan menjadi 3 cabang anterior
3 cabang posterior dan 3 divisi ventral atau 3 divisi dorsal. Nah, setelah menuju ke dorsal, menuju divisi tadi, dia akan menuju menjadi korda. Nah, korda di sini tuh ada 3 bagian. Kalau tadi ada superior, medial, sama inferior, tapi kalau di sini, kalau di korda itu ada 3 fasikul. Ada apa aja? Ada lateral, ada posterior, dan ada medial. Jadi tadi yang superior yang berasal dari C5 dan C6 itu kan tadi ke divisi. Nah, setelah ke divisi nanti akan menjadi lateral. Terus yang dari C7 nanti ada beberapa yang menuju, setelah dari medius tuh nanti akan menuju ke 2 cabang. Ada yang ke cabang lateral, ada yang ke cabang posterior. Nah, tadi C5 dan C6 juga sama ya, ada yang ke posterior juga. Intinya tuh ini kayak sambung-sambung gitu loh. Jadi setelah menjadi divisi, dia akan bercabang-cabang juga. Di divisi itu bercabang-cabang gitu loh. Nah, setelah bercabang-cabang itu kan menjadi korda. Nah, cabangnya menjadi 3 cabang aja dari beberapa cabang. Kini bergabung menjadi 3 cabang doang. Ada cabang lateral, posterior, sama medial. Nah, di lateral itu ada dari yang berasal dari C5, C6 dan juga C7. Sementara yang di posterior dia ada dari C5, C6, kemudian ada dari C7, C8. Nah, setelah itu selain lateral dan juga posterior ada juga divisi medial. Nah, untuk divisi medial ini ada dari T1, ada C8 dan juga udah sih. Cuma C8 sama T1 doang. Jadi tadi udah dari rambu, trunkus, kemudian divisi, kemudian korda ya. Maaf tadi barusan korda. Jadi korda. Nah, setelah korda itu bakalan jadi apa yang terakhir? Ada terakhir itu jadi apa? Namanya jadi cabang. Nah, di cabang ini ada beberapa cabang ya. Nah, di sini ada yang namanya cabang terminal. Jadi setelah dari lateral, posterior, medial, nanti mereka akan bercabang-cabang lagi. Cabangnya ada banyak. Nah, yang pertama ada setelah jadi cabang nanti itu langsung bakalan jadi nervus ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin beberapa nervus yang ada setelah menjadi cabang ya. Yang pertama adalah nervus musculocutaneus. Dia yang berasal dari C5, C6 dan juga C7. Terus ada nervus yang menuju ke axillaris atau nervus axillaris. Dia dari C5 dan juga C6. Kemudian ada nervus radialis. Dia dari C5, C6, C7 dan C8 dan T1. Kan ada nervus medianus yang dari C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Dan terus ada nervus ulnaris dari C7, T8 dan juga T1. Nah, itu tadi itu dari ramusnya apa-apanya kita udah jelasin. Kita udah ngejelasin juga fungsinya tadi ya. Nah, terus selanjutnya kita bakalan bahas dari apanya juga. Itu nervus ya. Dari nervus brachialis. Itu udah jelasin juga. Nah, terus tadi kan kita udah bahas nervus, otomatis kan tadi kan dari fungsi sama nervus kan itu berhubungan ya. Syaraf bakalan menginervasi apa tadi, kulit dan juga otot. Nah, terus otot-otot apa aja yang kira-kira bakalan diinervasi oleh syaraf-syaraf ataupun dari flexus brachialis ini? Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu ya, aku bakalan pindah tempat. Halo semuanya, aku bakalan bahas mengenai musculus yang ada di regiodorsum dan juga ada satu penyakit yang bakalan aku bahas ataupun kelainan. Nah, tonton terus videonya ya. Nah, di dalam regiodorsum ini ada beberapa musculus. Nah, aku punya cara nih, gimana cara gampang biar kalian paham dan juga kalian tahu di mana muskulusnya dan kalian bisa hafal muskulus apa aja yang ada di regiodorsum. Jadi caranya juga pakai lagu, tapi karena nggak memungkinkan, kalian kan pakai aja TLRRL. Jadi kalian bisa pakai ini aja, TL2R2.
TL2 R2 ya. Jadi yang T itu trapezius. Trapezius itu yang mana? Trapezius itu yang berbentuk seperti belimbing atau bintang. Jadi dia membentuk gini ya. Nah begitu, itu trapezius. Jadi TL2. L2 itu apa aja? Yang pertama ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi itu yang ada di paling bawah, itu dekat lateralnya tubuh kita, dekat lengan kita. Jadi itu di bawahnya musculus teres major, itu di situ ya. Jadi itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, L yang kedua itu apa? L yang kedua itu namanya levator scapulae. Jadi levator scapulae itu yang ada di dekat sini. Ingat ya, levator scapulae yang di sini. Tadi ada di sini apa? Trapezius yang berbentuk bintang. Terus yang bagian dekat lateral itu apa namanya? Latissimus dorsi. Terus ada R2. R2 itu apa? Sama aja. Rhomboideus minor dan rhomboideus mayor. Kalau rhomboideus minor itu di atasnya mayor, kok mayor itu lebih bawah gitu ya. Tapi kalau yang minor tuh di mana tepatnya? Di sini. Ya. Jadi di dalamnya musculus trapezius. Terus kalau musculus rhomboideus mayor itu di bawahnya tepat musculus rhomboideus minor. Nah itu tadi cara gampang buat paham dan hafal. Semoga paham ya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah ini adalah kondisi langka, sebuah pelemahan yang menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas bagian atas atau superior. Hal ini tuh disebabkan oleh berbagai faktor, ada seperti traumatis, kemudian ada iatrogenik, ada idiopatik, dan yang paling sering mengakibatkan cedera saraf hingga kelumpuhan otot serratus anterior, trapezius hingga rhomboid. Yang paling utama dari wound scapula ini disebabkan oleh lesi. Kasusnya paling besar itu disebabkan oleh lesi. Jadi lesinya itu di saraf aksesori toraks, panjang dan tulang belakang yang mempersarafi otot serratus anterior dan trapezius. Nah itu tadi kita udah bahas bareng ya. Terima kasih udah mau menyaksikan. Nah tadi kita udah bareng-bareng bahasnya ya. Nah kita udah bahas bareng ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.